3 menit alasan kenapa kita nggak boleh percaya sama apa kata motivator duit sama sekali. Mereka bilang sekolah itu scam, sekolah itu cuma bikin sistem buat kita itu menjadi pegawai yang terbaik. Mereka bilang kalau pengen bebas finansial ya harus keluar dari sistem. Kita harus bangun usaha, investasi biar duit kerja buat kita, passive income. Kedengarannya keren kan? Tapi lihat kenyataannya. Berapa banyak orang yang ninggalin pekerjaan mereka dengan iming-iming passive income karena dibilang kerja buat orang lain tuh buang waktu, lu cuma perkaya orang lain doang, dan berakhir lebih sengsara daripada pas mereka waktu kerja. Bukan berarti hidup paycheck to paycheck juga bener ya, tapi kita harus sadar dulu kita itu ada di mana levelnya. Contoh misalnya untuk hidup kita cukup 5 juta sebulan. Udah gitu kita ambil instrumen investasi yang paling aman yaitu obligasi dengan bunga 5,9% per tahun. Kenapa paling aman? Karena obligasi adalah surat hutang dari negara. Yang negara udah pasti bayar kecuali kalau negaranya meledak. Buat kita dapat 5 juta per bulan berarti kita harus punya berapa? Buat masuk obligasi ini 1 miliar. Dan 1 miliar adalah 1 miliar uang nganggur. Bukan kita jual rumah, jual mobil apa segala macam tiba dar 1 miliar. Udah gitu kita gak punya rumah, kita gak punya segalanya, tapi dapat 5 juta per bulan. Itu kan goblok, gak gitu juga. Kalau misalnya kita cuma punya uangnya 10 juta nganggur, kita dapat berapa? Ya cuma 50 ribu doang sebulan. 50 ribu sebulan bisa apa? Bahkan 10 juta kalau misalnya lu mau main yang lain, investasi, trading kayak saham kayak kripto kayak yang ada, lu berharap apa sih? Lu mau berharap berapa? Dapat berapa? Sejuta sebulan. Itu 10% loh. 10% itu 10% per bulan itu berarti 120% per tahun. Itu gila. Lu main trading kayak gitu, lu main saham, main kripto kayak gitu, yang ada tiap hari deg-degan lihat layar HP, tiap hari gak bisa tidur, mau makan gak enak. Dan pas duit tuh bener-bener habis itu 10 juta karena main investasi-investasi dengan berharap bisa dapetin hasil yang sangat besar kayak gitu. 10 jutanya habis hilang, ya udah bubar, lu gak bisa apa-apa lagi. Sekarang motivator pernah gak ngomong kayak gitu? Berani gak mereka ngomong kayak gitu? Gak mungkin. Karena mereka itu tidak menjual kenyataan, mereka itu jual harapan. Ingat, lu makan siang hari ini, lu makan malam hari ini, yang bayar siapa? Kita juga yang bayar. Gak mungkin motivator yang bayarin. Bahkan kalau misalnya lu pengen sukses seperti motivator yang lu dengerin juga, lu bayar dulu mereka. Lu bayar mereka makan duluan, baru mereka ngasih duit ke lu. Kalau lu kerja buat orang lain, lu gak bakalan kaya. Ya terus kenapa dia yang ngomong itu punya pegawai juga? Kenapa dia gak langsung motivasi aja pegawai-pegawainya dia, pembantunya dia, kayak supir dia, kayak buat jangan jadi supir saya, mending jadi orang kaya. Dan jujur aja, apa sih yang mau kita kejar? Punya rumah 10M, mobil Ferrari, jalan-jalan ke Eropa tiap bulan. Bukan itu semua yang disombongkan sama para motivator itu. Lah kenapa kita malah jadi ngikutin standar mereka sih? Kalau misalnya kita bisa nyaman dengan kamar 2x3 meter, punya wifi, punya orang yang kita cintai, ya udah itu juga udah menyenangkan, itu juga udah sukses. Ngapain harus kayak gitu? Karena yang nentuin enough is enough, cukup itu, ya cuma kita sendiri, bukan mereka. Setan itu gak selalu datang dengan tanduk. Kadang dia bisa datang berjas, senyum lebar dan bilang, kamu juga bisa kok kayak saya. Karena kalau misalnya kita mau kaya dengan cara seperti itu, ya cara kaya itu cuma ada 3 doang. Dan bakalan gue jelasin di video berikutnya.